tidak mudah. Dan juga bukan sebuah bangunan yang asal-asalan. Satu pertanyaan besar. Selama ini jemaat menjalani hidup kekristenan saudara sudah jalani hidup ibarat diumpamakan seperti saudara membangun. Saudara bangun dengan sungguh-sungguh atau tidak? Saudara jalani kehidupan kekristenan saudara dengan sungguh-sungguh atau tidak? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi bagaimana kita menjalani kehidupan kekristenan kita? Apakah cenderung kita asal-asalan? Cenderung kita menganggap mudah, murah semua sehubungan dengan Tuhan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak berani bayar harga, saudara-saudara gak dapat apa-apa. Ini kita saudara ibadah online. Kami tidak tahu bagaimana cara saudara beribadah di rumah. Tapi Tuhan menilai bangunan yang saudara dirikan, termasuk ini kan bicara ibadah saudara berkualitas enggak di rumah. Bagaimana cara saudara mempersiapkan diri untuk mau beribadah di rumah, beribadah online. Saudara munculkan itu menjadi satu ibadah yang berkualitas atau tidak, atau cuma sekedar asal-asalan. Kalau ibadah saudara asal-asalan yang di rumah, maka berkat yang saudara terima asal-asalan. Bahkan cenderung saya katakan, saudara akan mendapatkan kerugian. Saudara sudah korbankan waktu, tetapi saudara asal-asalan beribadah. Seperti orang yang digambarkan seperti orang yang membangun di atas dasar itu dengan kayu, rumput kering dan jerami. Akhirnya apa? Dia menderita kerugian. Kalau saudara sudah luangkan waktu, tetapi saudara nggak jalankan itu dengan sungguh-sungguh, sebenarnya saudara rugi. Kenapa rugi? Karena saudara tidak akan mendapatkan upah. Bagaimana saudara dalam saudara beribadah? Bagaimana dalam saudara melayani? Apakah seperti yang Paulus gambarkan, sementara saudara sedang membangun sebuah rumah yang memang sulit saudara kerjakan, memang tidak mudah, memang kadang kita hampir rasa nggak mampu. Kita mau belajar yang terbaik, kita mau belajar lakukan yang terbaik, yang paling baik. Kenapa? Karena kita sedang membangun sebuah bangunan yang berkualitas. Tapi kalau pelayanan kita asal-asalan, kalau lagi mau saja, itu seperti bangunan yang terbuat dari kayu, rumput kering dan jerami, saudara. Bagaimana ibadah saudara berkualitas enggak? Bagaimana pelayanan saudara berkualitas enggak? Bagaimana cara saudara membawa korban persembahan berkualitas atau tidak? Kadang kalau lagi mau ya mau bawa, kalau lagi enggak ya enggak. Itu seperti sebuah bangunan yang terbuat dari kayu, rumput kering dan jerami. Tidak ada kualitasnya, saudara. Bangunan yang berkualitas itu mahal. Saudara, untuk menjadi orang Kristen yang berkenan menyenangkan hati Tuhan dan mendapatkan upah, gak perlu saudara harus jadi orang kaya sehingga datang ke gereja saudara membawa emas, membawa perak, membawa batu permata. Tidak perlu. Ini kan sebuah gambaran dalam kualitas pengiringan kita kepada Tuhan. Kualitasnya bagaimana? Tuhan itu gak pernah mau berhutang. Tuhan itu gak pernah mau tutup mata. Dengan segala jerih lelah, dengan segala kesungguhan kita, Tuhan gak pernah menutup mata. Katakan amin. Setiap yang saudara kerjakan, lakukan,
yang digambarkan seperti saudara sedang membangun rumah. Kalau saudara bangun dengan kualitas yang baik, kualitas ibadah saudara baik, kualitas doa saudara baik, kualitas puji-pujian saudara baik, kualitas korban saudara baik, kualitas pelayanan saudara baik. Baik bukan berarti dilihat dari skill kemampuan, bukan, tetapi dari kesungguhan hati. Saya yakin kalau semua yang kita lakukan, kerjakan seperti kita membangun sebuah bangunan itu dengan sungguh-sungguh hati, upah itu gak lari kemana, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh, pastilah kita akan mendapat upah. Katakan amin. Ibrani 11 ayat yang ke-6 bagian terakhir, di sana dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, apakah saudara termasuk orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan malam hari ini? Bagaimana cara saudara beribadah malam hari ini? Bagaimana cara saudara tadi sembahyang saat kita mulai ibadah tadi? Bagaimana saat saudara saat ini sedang sementara saudara mendengarkan firman Allah pada saat ini? Bagaimana? Jemaat Tuhan, apakah saudara sungguh-sungguh dengan pelayanan saudara saat saudara mendapatkan tugas pelayanan? Saya hanya mengatakan pada jemaat, jangan saudara lakukan semua yang ada hubungannya dengan Tuhan itu dengan asal-asalan. Bangunan yang tidak tahan uji adalah bangunan yang asal-asalan, karena orang itu membangunnya dari kayu, rumput kering, dan jerami. Tidak ada kualitasnya apapun. Sehingga saudara, firman Allah katakan dalam ayat yang ke-12, ayat 15 bagian A, orang itu akhirnya menderita kerugian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat di balik ibadah itu luar biasa loh sebenarnya. Aku akan memberkati roti makananmu, katakan amin. Itu berkat di balik ibadah. Bahkan Suratan Timotius katakan bahwa ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Ada upah saudara, asal apa? Sungguh-sungguh enggak. Bahkan Tuhan katakan, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Asal apa? Bagaimana dengan korbanmu? Sungguh-sungguh apa enggak? Semua ini urusan kita dengan Tuhan. Saya belajar saudara, dalam prinsip kami saya melayani, baik dari waktu-waktu yang lalu sampai hari ini, juga selama online ini, saya punya prinsip, kami keluarga gembala punya prinsip, apa yang menjadi tugas, kewajiban kami jalankan semaksimal mungkin. Saya mengajak jemaat juga, apa yang menjadi tugas, kewajiban jemaat di hadapan Tuhan, mari kita jalankan dengan baik, dengan berkualitas, dengan penuh tanggung jawab. Sebab apa? Sebab yang memberi upah kepada jemaat itu bukan pendeta. Yang memberi upah kepada saudara yang sungguh-sungguh kepada Dia, sungguh-sungguh pegang firman-Nya adalah Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 24 bisa dikatakan begini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah, karena Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi begini saudara, kita nggak usah terlalu pusing dengan yang ada di sekeliling kita. Udah apa yang memang menjadi tugas kita, apa yang memang seharusnya kita kerjakan, sudah kerjakan saja. Kenapa? Karena upah kita itu akan datang dari Tuhan. Tuhan dengan caranya sangat mudah sekali untuk menyampaikan upahnya itu sampai ke tangan saudara.
Saudara, kami punya keyakinan kalau kami melayani sungguh-sungguh, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyampaikan upahnya kepada kami. Sebab apa? Firman-Nya ya dan amin. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham pernah dia agak sedikit intonasi lihat pasal 15 ayat 1. Tuhan, apa yang kau akan berikan kepadaku? Aku akan mati dengan tidak punya anak. Tapi Tuhan katakan apa? Hai Abraham, jangan takut. Upahmu nanti sangat besar. Upahmu nanti sangat besar. Kejadian 15 ayat 1. Kenapa Tuhan sendiri katakan upahmu sangat besar? Jemaat mau rindu dapat upah dari Tuhan yang seperti apa? Karena upah itu, saudara, kalau mundur sedikit dalam 1 Korintus 3 ayat 8, di sana dikatakan begini, 1 Korintus 3 ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Lalu bagian selanjutnya, dan masing-masing, perhatikan ini, akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Mohon perhatikan, pelajari ini. Jangan saudara nanti salah pengertian, salah ngerti, kecewa dengan Tuhan. Kalau saudara nggak kerja apa-apa di hadapan Tuhan, saudara nggak dapat upah. Karena upah itu saudara akan terima sesuai dengan pekerjaan saudara sendiri. Makanya jangan bengong saja, jangan kita diam saja, lakukanlah sesuatu. Bangunlah kehidupan kekristenanmu dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena upah yang saudara terima tergantung kepada apa yang saudara sudah kerjakan sendiri. Kalau saya kerja banyak, saya dapat upah banyak. Kalau saya kerja sedikit, saya dapat upah sedikit. Kalau saya nggak kerja, saya duduk saja, maka saya tidak akan menerima upah apa-apa. Prinsip ini juga yang diterapkan, yang Tuhan terapkan kepada Abraham. Tuhan katakan upahmu sangat besar Abraham. Kenapa Tuhan katakan upahnya Abraham sangat besar? Saudara mau tahu? Karena mulai dari Kejadian pasal 12, ketika Tuhan panggil Abraham, keluar dari rumah bapak ibumu, keluar dari kampung halamanmu. Saudara, ini tidak mudah loh saudara. Kadang kita aja keluar dari rumah untuk kebaktian saja, kadang-kadang kita penuh perhitungan, bukan? Kita beratin lelahnya kita, beratin malasnya kita. Bagaimana disuruh keluar dari kampung halamannya, disuruh keluar dari zona aman dan nyaman Abraham. Tetapi Abraham taat, dia berani tinggalkan itu. Saudara, saya bertanya sekali lagi, jemaat Tuhan, semua kehidupan jemaat itu tergambar jelas di depan kami. Bagaimana saudara jalani hidup ini? Kekristenan saudara, bagaimana saudara jalani pelayanan saudara, bagaimana saudara jalani peribadatan saudara, bagaimana saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bagaimana saudara korban saudara. Saudara akan mendapat upah pasti sesuai dengan apa yang saudara kerjakan. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang terakhir bahwa yang mendapat upah memang hanya bangunan yang bertahan, yang tahan uji. Mendapat upah